Yunita Yustantina, Psikologi MPD, dan kepada teman-teman seperjuangan, semoga tujuan pembelajaran kita kali ini tercapai. Salawat, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita semua dapat berkumpul belajar bersama-sama. Semoga banyak hal positif yang kita peroleh. Salawat serta salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan ini saya Ari Isnani Puspita dengan Ibu Mumun Maimunah akan membahas tentang pembelajaran kolaboratif. Bentar, ini kok ada hang dikit. Oke. Hmm, latar belakang dari sebentar ya, teman-teman. Latar belakangnya, pada era globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, pendidikan di Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas, tapi juga keterampilan yang mumpuni dalam menghadapi dinamika kehidupan. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan kurikulum Merdeka pada tahun 2022 sebagai salah satu langkah reformasi pendidikan untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut. Salah satu pendekatan yang digalakkan dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran kolaboratif yang memfokuskan pada kerjasama antar peserta didik untuk menyelesaikan masalah berbagai pengetahuan serta pengembangan keterampilan sosial dan komunikasi. Adapun latar belakang lanjutannya, pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses belajar bersama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Metode ini menekankan kerjasama antar siswa, interaksi aktif, dan saling berbagi pengetahuan dan keterampilan menurut Johnson and Johnson, Johnson and Smith. Pembelajaran kolaboratif didasarkan pada 5 prinsip dasar, yaitu ketergantungan positif, di mana keberhasilan satu individu bergantung pada keberhasilan anggota kelompok lainnya. Kedua, interaksi tatap muka yang memungkinkan siswa untuk berkomunikasi secara langsung dan memperkuat ikatan sosial. Yang ketiga, tanggung jawab individual, di mana setiap anggota kelompok memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Dan yang keempat, keterampilan sosial seperti mendengarkan aktif dan berbicara secara efektif. Dan yang kelima, evaluasi kelompok, di mana kelompok mengevaluasi kinerja bersama untuk perbaikan ke depan. Maaf, sebentar saya mau mengganti uh, PowerPoint berikutnya. Ini saya stop share sebentar. Tadi ada perbaikan sedikit, saya lupa belum mengganti yang terbaru. Mohon maaf. Oke. Lanjutan latar belakang makalah ini adalah keuntungan pembelajaran kolaboratif juga didukung oleh penelitian Vygotsky yang menyatakan bahwa interaksi sosial sangat penting dalam proses pembelajaran. Melalui pembelajaran kolaboratif, siswa dapat belajar dari pengalaman satu sama lain, mengembangkan pemahaman yang lebih baik, serta menciptakan hubungan interpersonal yang mendukung pembelajaran mereka. Selain itu, penelitian oleh Sapin menunjukkan bahwa pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan hasil belajar, dan membangun rasa tanggung jawab bersama. Sehingga pembelajaran kolaboratif sangat relevan dengan tuntutan abad ke-21 yang menekankan bahwa keterampilan kolaboratif, pemikiran kritis, dan kemampuan berkomunikasi. Dengan begitu, pembelajaran ini tidak hanya membantu siswa dalam memahami materi pelajaran, tetapi juga menyiapkan mereka untuk beradaptasi di lingkungan kerja yang semakin dinamis. Rumusan masalahnya berdasarkan hal di atas, maka saya dan Bu Mumun eh, membuat rumusan masalah sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran kolaboratif? Apa saja teori yang mendukung pembelajaran kolaboratif?
bagaimana implementasi pembelajaran kolaboratif dalam pembelajaran, dan yang keempat, bagaimana keterkaitan pembelajaran kolaboratif dengan Al-Quran dan hadis. Tujuan makalah ini disusun adalah satu, untuk mengetahui pengertian dari pembelajaran kolaboratif itu sendiri. Yang kedua, untuk mengetahui teori yang mendukung pembelajaran kolaboratif. Yang ketiga, untuk mengetahui penerapan pembelajaran kolaboratif dalam pembelajaran. Dan yang keempat, untuk mengetahui keterkaitan pembelajaran kolaboratif dengan Al-Quran dan hadis. Untuk kajian teori akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Mumun. Kepada Ibu Mumun dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ari. Yang terhormat Ibu Eka selaku dosen pengampu mata kuliah orientasi baru dalam psikologi pendidikan. Yang terhormat rekan-rekan Bapak Ibu mahasiswa MTP, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Bu Ari tentang kajian teori dari pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning adalah suatu pendekatan instruksional yang mengatur siswa yang bekerja secara berkelompok untuk mencapai tujuan akademik bersama. Ini menurut Stevens 1991. Kajian teori berikutnya, pembelajaran kolaborasi merupakan suatu aktivitas belajar yang membantu mengarahkan peserta didik untuk belajar secara aktif, yaitu dengan cara memberikan tugas kepada mereka guna menyelesaikan pekerjaannya dalam kelompok-kelompok kecil. Istilah kolaborasi mempunyai pengertian saling bertukar gagasan dan berpartisipasi aktif, menurut Lange, Helmut R. dan Evans 2006. Menurut Dutch Feng Chun 2006, pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran yang menggunakan kelompok-kelompok kecil siswa yang kelompok-kelompok kecil siswa yang bekerja sama untuk memaksimalkan hasil belajar mereka. Next, Bu Ari. Kajian teori berikutnya, menurut Gohale tahun 1995 mendefinisikan bahwa pembelajaran kolaboratif sebagai pembelajaran yang menempatkan siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam bekerja sama dalam suatu kelompok kecil untuk mencapai tujuan akademik bersama. Sedangkan menurut Wiersema tahun 2002, dalam pembelajaran kolaboratif, setiap anggota kelompok dapat saling belajar dari sesamanya. Bahkan guru dapat belajar dari siswanya. Jika guru menugaskan kepada siswa secara berkelompok untuk mempelajari topik-topik berbeda, maka guru akan dapat belajar banyak dari mereka. Siswa akan merasa bangga jika sesekali dengan jujur guru berkata, "Oh, saya belum tahu tentang hal itu," untuk mengomentari hasil temuan siswa. Selanjutnya, menurut next dulu Bu Ari. Menurut Panitz tahun 1996, pembelajaran kolaboratif merupakan metode pembelajaran yang menempatkan kerjasama sebagai kunci keberhasilan suatu kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Next, Bu Ari. Jadi kesimpulannya, pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran yang menekankan interaksi antar siswa untuk mencapai tujuan belajar yang saling menguntungkan. Melalui metode ini, siswa didorong untuk bekerja sama dalam kelompok kecil, berkomunikasi secara aktif, berbagi informasi, dan mendukung satu sama lain dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Pembelajaran kolaboratif tidak hanya menekankan pada hasil belajar individu, tetapi juga pada bagaimana siswa saling berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan seluruh anggota kelompok. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Ari.
Terima kasih, Mumun. Untuk landasan teori pembelajaran kolaboratif, ada teori konstruktivism dari Jean Piaget sama Lev Vygotsky, di mana Jean Piaget mengatakan bahwa mengembangkan teori konstruktivism yang menekankan bahwa individu aktif dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung. Dalam konteks kolaboratif, Piaget berpendapat bahwa siswa tidak hanya membangun pengetahuan mereka secara individu, tetapi juga melalui interaksi sosial. Kolaborasi dengan teman sekelas memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi ide, berdebat, dan membentuk pengetahuan bersama. Menurut Lev Vygotsky, yang dikenal dengan teori zona perkembangan proksima, ZPD, berargumen bahwa interaksi sosial terutama dengan individu yang lebih berpengetahuan atau lebih berpengalaman dapat membantu siswa belajar konsep yang lebih kompleks dari yang dipahami oleh siswa itu sendiri. Teori pembelajaran sosial menurut Albert Bandura. Albert Bandura dalam teori pembelajaran sosial atau teorema pengamatannya, Social Learning Theory, menekankan bahwa pembelajaran dapat terjadi melalui observasi dan peniruan perilaku orang lain. Dalam pembelajaran kolaboratif, siswa belajar tidak hanya dari materi yang diajarkan, tetapi juga dari interaksi dengan teman-teman sekelas mereka. Kemudian yang ketiga, teori penerapan kolaboratif menurut Johnson and Johnson. David W. Johnson dan Roger T. Johnson, dua tokoh utama dalam teori pembelajaran kooperatif, mengembangkan prinsip dasar bahwa pembelajaran lebih efektif ketika siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama dibandingkan mereka bekerja sendiri-sendiri. Kemudian yang keempat, teori konstruktivisme sosial dari Kenneth Brew. Kenneth Brew berargumen bahwa pengetahuan bukan hanya dibangun oleh individu secara pribadi, tetapi juga dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu komunitas intelektual. Yang kelima, teori kolaborasi kognitif dari Pierre Dillenburg. Pierre Dillenburg adalah ahli yang banyak berkontribusi pada teori kolaboratif kognitif yang berfokus pada pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran dan pembentukan pengetahuan. Yang keenam, teori pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning, atau dikenal dengan PBL. PBL mengasumsikan bahwa siswa dapat belajar dengan lebih aktif, lebih efektif ketika mereka terlibat dalam penyelesaian masalah yang nyata dan kontekstual, karena di situ siswa diajak untuk menganalisis dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah teori pengetahuan yang terdistribusi dari distribut kognitif. Teori pengetahuan yang terdistribusi melihat pembelajaran kolaboratif sebagai proses di mana pengetahuan tidak hanya berada dalam pikiran individu, tapi juga tersebar di antara orang-orang, alat, dan artefak yang ada di sekitarnya. Dalam pembelajaran kolaboratif, pengetahuan dianggap suatu entitas yang terdistribusi dan siswa bekerja sama untuk mendistribusikan pengetahuan ini secara kolektif. Untuk pembahasannya, kita bagi dua lagi, akan dibahas oleh Ibu Mumun. Kepada Ibu Mumun, dipersilakan. Terima kasih, Bu Ari. Dalam makalah ini kami akan membahas 6 pembahasan. Yang pertama tentang konsep pembelajaran kolaboratif. Yang kedua, keunggulan pembelajaran kolaboratif. Yang ketiga, keterbatasan pembelajaran kolaboratif. Yang keempat, prinsip-prinsip pembelajaran kolaboratif. Yang kelima, implementasi pembelajaran kolaboratif. Yang keenam, keterkaitan pembelajaran kolaboratif dengan Al-Quran dan hadis. Next, Bu Ari. Pembahasan yang pertama itu tentang konsep pembelajaran kolaboratif. Menurut Ted Panis 1996 menjelaskan bahwa pembelajaran kolaboratif adalah suatu filsafat personal
bukan sekedar teknik pembelajaran di kelas. Menurutnya, kolaborasi adalah filsafat interaksi dan gaya hidup yang menjadikan kerjasama sebagai suatu struktur interaksi yang dirancang sedemikian rupa guna memudahkan usaha kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Pada segala situasi, ketika sejumlah orang berada dalam suatu kelompok, kolaborasi merupakan suatu cara untuk berhubungan dengan saling menghormati dan menghargai kemampuan dan sumbangan setiap anggota kelompok. Di dalamnya terdapat pembagian kewenangan dan penerimaan tanggung jawab di antara para anggota kelompok untuk melaksanakan tindakan kelompok. Selanjutnya, keunggulan pembelajaran kolaboratif. Di sini ada 9, yaitu yang pertama, ini keunggulan pembelajaran kolaboratif menurut Giles and Hayes tahun 1993 ya. Jadi yang pertama, prestasi belajar menjadi lebih tinggi. Yang kedua, pemahaman lebih mendalam. Yang ketiga, belajar lebih menyenangkan. Yang keempat, mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Yang kelima, meningkatkan sikap positif. Yang keenam, meningkatkan harga diri. Yang ketujuh, belajar secara inklusif. Yang kedelapan, merasa saling memiliki. Yang kesembilan, mengembangkan keterampilan masa depan. Selanjutnya. Untuk keterbatasan pembelajaran kolaboratif, yang pertama, anggota tidak cukup hanya memberikan jawaban secara sederhana tentang tugas, tetapi yang paling penting mereka harus menjelaskan bagaimana mereka memperoleh jawaban dan mengapa jawaban tersebut benar. Menurut Slavin tahun 2002. Yang kedua, setiap individu anggota kelompok memiliki tanggung jawab terhadap kelompoknya. Jadi, yang di sini yang kedua, setiap individu anggota kelompok memiliki tanggung jawab terhadap kelompoknya. Nah, ini biasanya kalau kita keterbatasan pembelajaran kolaboratif, kadang-kadang adanya suatu ekspresi bahwa harapan satu untuk semua, artinya the one for all. Jadi tidak atau belum terbiasa dimiliki oleh siswa, yang biasanya mereka hanya kompetensi secara individu. Yang selanjutnya, keterbatasannya adalah supaya terjadi kerja kelompok atau situasi belajar kolaboratif, setiap anggota harus setia pada tugas. Nah, di sini dalam proses pembelajaran pastilah ada siswa tertentu yang menghadapi atau mengalami suatu kesulitan. Apabila terjadi kondisi semacam ini, dalam hal ini siswa tidak bekerja dengan baik atau mengalami sedikit kesulitan sehingga menyebabkan kelompok kurang berhasil atau tidak mampu menyelesaikan tugas. Terus selanjutnya, yang keempat, dalam setiap kelompok setiap anggota tergantung satu sama lain. Selanjutnya, menurut Graham Miller tahun 1993 bahwa pengaturan pembelajaran yang mendorong siswa memberikan bantuan kepada yang lain dan pihak lain menerimanya memungkinkan untuk meningkatkan adanya saling ketergantungan. Next, Bu Ari. Prinsip-prinsip pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, bahwa setiap anggota melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dan saling ketergantungan. Yang kedua, individu-individu bertanggung jawab atas dasar belajar dan perilaku masing-masing. Yang ketiga, keterampilan kooperatif dibelajarkan, dipraktekkan, dan balikan atau feedback diberikan berdasarkan bagaimana sebaiknya latihan keterampilan tersebut diterapkan. Selanjutnya, kelas atau kelompok didorong ke arah terjadinya pelaksanaan suatu aktivitas kerja kelompok yang kohesif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Ari untuk implementasi pembelajaran kolaboratif. Terima kasih Bu Mumun. Oke, selanjutnya adalah implementasi pembelajaran kolaboratif. Menurut Nunu Suryani,
mengungkapkan bahwa implementasi pembelajaran kolaboratif secara nyata memberikan kontribusi positif terhadap hasil belajar siswa di berbagai konteks pendidikan. Dan menurut Mas Rizal Mukhtar, menemukan bahwa pembelajaran kolaboratif yang menempatkan siswa sebagai agen yang aktif dalam proses pembelajaran memberikan ruang bagi mereka untuk berinteraksi, berbagi ide, dan membangun pengetahuan bersama. Penelitian yang dilakukan oleh Melia Mers, Hodder, Fanny, dan Christian Edison Yohanes Melchior Afi di berbagai sekolah dan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa kolaborasi antar siswa mampu menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan mendukung. Penelitian yang dilakukan oleh Meliamar Hodder Quanin dan Christian Edison Yohanes Melchior Afi udah maaf ya. Dalam mengimplementasikan pembelajaran kolaboratif menurut Driver dan Lane serta Corner waras harus tercipta lingkungan kelas yang berperspektif konstruktif. Di sini menurut Driver dan Lane serta Corner dia menjelaskan bahwa harus tercipta lingkungan kelas yang berperspektif konstruktif antara lain sebagai berikut. Siswa tidak dipandang secara pasif, tetapi aktif untuk belajar. Untuk belajar mereka sendiri. Jadi mereka membawa konsep mereka ke dalam situasi belajar. Yang kedua, belajar mengutamakan proses aktif siswa, mengkonstruksi makna, dan seringkali dengan melalui negosiasi interpersonal. Yang ketiga, pengetahuan tidak bersifat out there, tetapi konstruk secara personal dan secara sosial. Yang keempat, guru juga membawa konsepsi mereka ke dalam suatu situasi belajar. Tidak hanya dalam hal pengetahuan mereka, tapi juga bagaimana pandangan mereka terhadap belajar mengajar dan bagaimana cara mempengaruhi mereka untuk berinteraksi dengan siswa di dalam kelas sendiri dan di kelas lain. Kurikulum yang kelima, kurikulum bukan suatu yang perlu dipelajari, tetapi program-program, tugas belajar, bahan-bahan, sumber-sumber lain, dan wacana lain dari siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan mereka itu sendiri. Di sini Johnson juga berpendapat bahwa terdapat 5 unsur dasar dalam suatu kelompok yang terjadi pembelajaran kooperatif. Pertama, saling ketergantungan, interaksi langsung antar siswa, pertanggungjawaban individu, keterampilan kolaborasi, keefektifan proses kelompok. Kita lanjut ke macam-macam model pembelajaran kolaboratif. Ada learning together, term games tournament, group investigation, academic constructive kontroversi, jigsaw procedure, student team achievement division atau STAN, complex instruction, team accelerated instruction, cooperative learning structure, cooperative integrated reading and composition. Dari learning together, ini metode di mana kelompok-kelompok sekelas beranggotakan siswa-siswa yang beragam kemampuannya, di mana tiap-tiap kelompok bekerja sama, kemudian menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Satu kelompok hanya menerima, menurut sintaknya, satu lembar tugas, kemudian penilaian didasarkan pada hasil kerja kelompok itu sendiri. Kemudian TJT, Terms Games Tournament. Setelah belajar bersama kelompoknya sendiri, para anggota satu kelompok akan berlomba dengan anggota kelompok lain sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Penilaian ini didasarkan pada jumlah nilai yang diperoleh oleh kelompok. Group investigation, bahwa semua kelompok dituntut untuk merencanakan suatu penelitian beserta perencanaan pemecahan masalah yang dihadapi. Jadi merencanakan penelitian dan perencanaan untuk memecahkan masalah. Academic constructive kontroversi, setiap anggota kelompok dituntut kemampuannya untuk berada dalam situasi kelompok intelektual yang dikembangkan berdasarkan hasil belajar masing-masing.
baik bersama anggota kelompok maupun dengan anggota kelompok yang lain. Jigsaw prosedur. Dalam bentuk pembelajaran ini, anggota satu kelompok diberi tugas yang berbeda-beda tentang suatu pokok bahasan. Student Team Achievement Division, para siswa dalam suatu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Kemudian anggota-anggota dalam kelompok itu saling belajar dan memberikan materi yang diperolehnya. Fokusnya di sini adalah keberhasilan seseorang akan berpengaruh terhadap keberhasilan kelompok. Demikian juga keberhasilan kelompok akan berpengaruh terhadap keberhasilan individunya. Complex instruction. Metode pembelajaran ini menekankan pelaksanaan suatu proyek yang berorientasi pada penemuan, khususnya bidang sains, matematika, dan ilmu pengetahuan sosial. Team Accelerated Instruction. Bentuk pembelajaran ini merupakan kombinasi antara pembelajaran kooperatif, kolaboratif, dengan pembelajaran individual. Cooperative Learning Student. Dalam pembelajaran ini, setiap kelompok dibentuk dengan anggota 2 siswa berpasangan. Seorang siswa bertindak sebagai tutor dan yang lain sebagai tuti. Tutor mengajukan pertanyaan, kemudian dijawab oleh tuti dengan pertanyaan-pertanyaan pematik, sehingga dapat menggali informasi sejauh mana kedalaman pengetahuan yang diperoleh oleh si tuti itu sendiri. Yang terakhir adalah Cooperative Integrated Reading and Composition. Model pembelajaran ini mirip dengan yang TAI sesuai dengan nama model pembelajarannya, menekankan pembelajaran membaca, menulis, dan tata bahasa. Dalam hal ini, siswa saling menilai nih kemampuan membaca, menulis, dan tata bahasa, baik secara tertulis maupun lisan dalam kelompoknya. Untuk terkaitan pembelajaran kolaboratif dengan Al-Quran dan hadis akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Mumun. Kepada Ibu Mumun, dipersilakan. Baik, terima kasih, Buri. Keterkaitan pembelajaran kolaboratif dengan Al-Quran dan hadis. Pembelajaran kolaboratif adalah metode pembelajaran yang menekankan pentingnya kerjasama, interaksi sosial, dan saling dukung antar siswa untuk mencapai tujuan belajar bersama. Dalam Islam, nilai-nilai kolaborasi, kerjasama, dan tolong-menolong sangat dianjurkan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Konsep pembelajaran kolaborasi memiliki relevansi yang erat dengan ajaran Islam tentang kebersamaan dan tolong-menolong dalam kebaikan. Keterkaitan yang pertama adalah kolaborasi dan tolong-menolong dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang mendukung konsep kolaborasi dan tolong-menolong dalam kegiatan yang bermanfaat dan berakhlak mulia. Salah satu ayat yang relevan adalah seperti pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ayat ini mengajarkan bahwa kerjasama yang positif dan kolaborasi harus didasarkan pada niat untuk meningkatkan kebajikan dan ketakwaan. Dalam konteks pembelajaran, kolaborasi dalam memahami ilmu atau materi pelajaran adalah bagian dari kebajikan karena dapat meningkatkan ilmu dan pemahaman siswa. Oleh karena itu, pembelajaran kolaboratif selaras dengan nilai-nilai Islam, yaitu mendorong kerjasama dalam mencari ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, prinsip musyawarah sebagai bentuk kolaborasi dalam Islam. Al-Quran juga menganjurkan umat Islam untuk bermusyawarah dalam mencapai suatu keputusan. Prinsip musyawarah ini mendukung konsep kolaboratif dalam proses belajar mengajar, di mana setiap anggota kelompok memiliki hak untuk berbagi pandangan dan pendapat. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan melaksanakan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
Dalam pembelajaran kolaboratif, siswa diajak untuk saling berdiskusi, berbagi pandangan, dan bekerja sama dalam mencapai pemahaman bersama. Prinsip musyawarah ini mendorong siswa untuk berkomunikasi, menghormati pendapat orang lain, dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Next, Bu Ari. Next, Bu Ari. Ya, sudah. Selanjutnya, kolaborasi dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan pentingnya kerjasama dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, al-mu'minu lil mu'minati kal bunyan yang al-mu'minu lil mu'minu kal bunyan yashdu ba'duhu ba'do, yang artinya orang mukmin terhadap orang mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan. Di sini hadis ini menunjukkan bahwa seorang mukmin harus saling mendukung, menguatkan, dan bekerja sama dengan orang mukmin lainnya, seperti susunan bangunan yang saling menopang. Dalam pembelajaran kolaboratif, siswa bekerja sama dan saling membantu untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Siswa yang memiliki pemahaman lebih baik dapat membantu temannya yang mengalami kesulitan, sehingga tercipta suasana belajar yang mendukung dan saling menguatkan. Next, Bu Ari. Yang keempat, konsep persaudaraan dan kerjasama dalam belajar. Dalam sebuah hadis disebutkan, yang artinya, dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya bersama-sama di antara mereka, kecuali turun kepada mereka ketenangan, mereka diliputi rahmat dan malaikat menaungi mereka, serta Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat yang ada di sisi-sisinya. Hadis ini menekankan pentingnya bersama sebagai sebuah ibadah keluar olah yang membawa rahmat dan keberkahan. Hal ini selaras dengan metode pembelajaran kolaboratif di mana para siswa berkumpul untuk belajar bersama, berdiskusi, dan memahami pelajaran. Pembelajaran kolaboratif dalam Islam tidak hanya memfokuskan pada tujuan akademik, tetapi juga mempererat ikatan persaudaraan dan memperkuat hubungan sosial di antara siswa. Next, Bu Ari. Yang kelima, tanggung jawab individu dan kolektif. Pembelajaran kolaboratif menekankan pentingnya tanggung jawab individu di dalam kelompok serta tanggung jawab kolektif untuk kesuksesan bersama. Dalam Islam, setiap orang bertanggung jawab atas peran masing-masing, namun juga dianjurkan untuk bekerja sama demi kebaikan bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaisalil insani illa ma sa'a, yang artinya, dan setiap manusia itu tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran surat An-Najm ayat 39. Ayat ini mengingatkan pentingnya usaha individu dalam mencapai hasil. Dalam kelompok kolaboratif, setiap siswa bertanggung jawab untuk berusaha sebaik mungkin demi keberhasilan kelompoknya. Selain itu, nilai-nilai Islam juga mengajarkan bahwa keberhasilan dalam bekerja sama adalah hasil dari usaha setiap anggota yang telah menjelaskan perannya masing-masing dengan baik. Next. Untuk kesimpulan dilanjutkan oleh Bu Ari. Salah ya. Dari yang tadi saya dan Umun sampaikan bahwa pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan pendidikan efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui interaksi sosial dan kerjasama antar siswa. Metode ini tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tapi juga bagaimana pada pengembangan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerja tim, dan berpikir kritis. Dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar, pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dari perspektif Islam, pembelajaran kolaboratif mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti musyawarah, tolong-menolong dalam kebaikan, dan tanggung jawab bersama. Pendekatan ini membantu siswa tidak hanya belajar secara akademis, tetapi juga membangun karakter yang sesuai dengan ajaran agama.
Untuk sarannya pada makalah ini adalah bahwa guru perlu mengembangkan kompetensi dalam merancang kegiatan pembelajaran kolaboratif yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa. Yang kedua, dalam proses pelaksanaan, guru disarankan untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki peran yang jelas dalam kelompok agar pembelajaran berlangsung secara adil dan efektif. Yang ketiga, guru perlu memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan kerjasama dan komunikasi mereka. Yang keempat, siswa diharapkan dapat lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kolaboratif, baik dalam berkomunikasi maupun berbagi ide. Hal ini akan membantu mereka untuk memahami materi dengan baik. Dan yang kelima, siswa perlu membangun sikap saling menghormati dan tanggung jawab terhadap tugas kelompok, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Yang keenam, sekolah disarankan untuk menyediakan fasilitas dan sumber daya yang mendukung pembelajaran kolaboratif, seperti ruang diskusi, perangkat teknologi, dan alat peraga. Yang ketujuh, kebijakan yang mendorong penerapan pembelajaran kolaboratif seperti waktu yang cukup dalam jadwal pembelajaran dapat meningkatkan keberhasilan metode ini. Dan yang kedelapan, sekolah juga dapat memfasilitasi kolaborasi antar guru untuk saling berbagi pengalaman dan strategi terbaik dalam menerapkan pembelajaran kolaboratif. Kesembilan, kurikulum perlu dirancang agar memberikan ruang yang cukup untuk metode pembelajaran kolaboratif, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan abad ke-21, seperti kerjasama, komunikasi, dan pemecahan masalah. Dan yang ke-10, kurikulum perlu dirancang sama seperti tadi ya, belum diganti. Itu aja saran dari kami, dan pada pemaparan kali ini kesalahan datangnya dari kami, kebenaran datangnya dari Allah. Terima kasih. Dan apabila ada hal-hal yang untuk memperkuat makalah ini dan pengetahuan kita semua, mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan semuanya. Dipersilahkan. Ya, kepada Ibu Vita, mungkin ada lagi. Sementara Ibu Vita dulu ya. Nah, dicatat. Monggo Bu Vita, dipersilakan. Iya, izin Ibu dosen, izin Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dalam paparan yang sudah disampaikan dari kelompok Bu Ari, pada slide yang di awal ya, slide 15 itu ada keterbatasan pembelajaran kolaboratif, di mana di situ anggota tidak cukup hanya memberikan jawaban secara sederhana tentang tugas, tetapi yang paling penting mereka harus menjelaskan bagaimana mereka memperoleh jawaban dan mengapa jawaban tersebut benar. Kemudian setiap individu anggota kelompok memiliki tanggung jawab terhadap kelompoknya. Kemudian pada slide berikutnya ada yang berupa saran. Di sini sarannya adalah dalam pembelajaran kolaborasi, guru harus mengembangkan kompetensi dalam merancang kegiatan pembelajaran kolaboratif yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dari kedua slide tadi, Bu Ari, bagaimana kita sebagai seorang guru itu dapat memastikan bahwa setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang sama dan aktif berkontribusi dalam pembelajaran kolaboratif sehingga tidak terjadi ketimpangan partisipasi antar anggota kelompok tersebut. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya, Bu Ari dan Bu Mumun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu dulu aja kali ya, takut lupa. Ibu Eka, Bu dosen. Silakan. Bu Mumun memberikan tanggapan Bu Mumun tentang ini. Jadi tadi setiap siswa harus diberikan peran yang sama sehingga muncul aktif ya. Dan di sini
guru diminta untuk membuat program yang bagaimana nih sehingga praktek kolaborasi itu dapat berjalan dengan baik. Nah, bagaimana memastikan bahwa siswa-siswa tersebut dapat bekerja sesuai dengan relnya, dengan aturannya dan memiliki tugas yang sama mungkin gitu. Ya, Bu Mun, Jawab yang dipersilakan. adil mungkin ya Bu, tepatnya. Baik, terima kasih Bu Ari. Saya coba menjawab pertanyaan dari Bu Vita, bagaimana supaya setiap anggota kelompok itu berperan aktif gitu ya Bu Ari ya. Jadi tidak hanya orang siswa-siswa tertentu. Kalau saya biasanya kalau pembelajaran kolaborasi itu kan biasanya emang kadang-kadang keterbatasannya itu setiap kelompok itu ada yang hanya mengandalkan siswa tertentu. Biasanya mereka mengandalkan satu pekerjaan itu ditumpukan pada satu siswa, yang lain tidak bekerja. Itu keterbatasan dari pembelajaran kolaborasi. Biasanya kalau saya menyarankannya kadang-kadang untuk setiap siswa itu misalkan ada tugas, misalkan kayak membuat suatu mind mapping tentang suatu materi pembelajaran. Saya ke siswa suka saya bagi kadang satu kelompok misalkan ada berenam, yang satu cari informasi, yang satu membuat mind mappingnya, yang satu membuat hiasannya, atau pokoknya semua kelompok saya usahakan untuk berperan aktif, tidak ada satupun yang dia hanya mengandalkan siswanya. Jadi saya upayakan semua siswa itu berperan. Walaupun dia cuma misalkan ada kan setiap siswa itu kemampuannya berbeda, ada yang mungkin dia eh, bisa dari segi membuat hiasannya, ada yang pinter gambarnya, ada yang satu pinter nyari materi yang pas. Kadang-kadang ada juga siswa yang dia tidak bisa mencari materi yang kita inginkan, misalkan dalam tugas kelompok, tapi dia bisa di dalam segi mempercantik mid mappingnya dia juga bisa dalam hal menghiasnya atau mewarnainya. Jadi saya usahakan setiap siswa itu berperan sesuai dengan kemampuan dia gitu. Mungkin bisa ditambahin Bu Ari. Terima kasih Bu Mumun. Ini sama Bu Vita untuk pengalaman pembelajaran yang saya lakukan. Mudah-mudahan ini benar ya, kalau salah mohon dikoreksi. Jadi baru-baru ini saya sedang melakukan proyek Suara Demokrasi. Jadi tugas modul yang tim kami bikin diantaranya itu ada sebuah eh, aktivitas pembelajaran, di mana aktivitas itu masing-masing kita dibagi jadi kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Aktivitas kegiatan itu diisi oleh mereka semua. Misalkan ada 10 pertanyaan, diisi oleh mereka semua. Kemudian kami minta mereka untuk mendiskusikan jawabannya itu ada kata kuncinya yang mana. Nah, dari situ kami minta tim untuk ketika mempresentasikan itu boleh memilih jawaban siswa mana yang tepat atau mengkolaborasikan jawaban dari mereka. Misalkan ada 10 pertanyaan, maka pertanyaan 1 dan 2 oleh si A, atau pertanyaan 3 itu gabungan oleh si B dan si A, seperti itu. Kemudian pembiasaan yang dilakukan oleh sekolah kami kebetulan ketika melakukan kegiatan proyek, masing-masing kelompok itu membuat jurnal. Jurnalnya itu seperti apa? Kita belajar di sini kejujuran. Jadi misalkan kelompok ini ada saya, Bu Mumun, dan Bu Vita. Pada kegiatan ini, Ari tidak mengerjakan ini. Dia hanya ini. Kemudian Mumun hanya begini, gini, gini. Kemudian yang bekerja hanya misalkan Ibu Vita. Seperti itu. Dan pembiasaan itu ada monitoring lainnya. Jadi dalam kelas itu pelaksanaan proyeknya ada narahubung yang inklusif. Jadi yang tertutup gitu. Gimana sistem kerja di situ? Ini memang memeriksa kolaboratif ini menurut saya nggak mudah. Jadi kolaboratif dengan kerja kelompok beda. Kalau kerja kelompok bisa satu arah aja. Tapi kalau kolaboratif ada pemberian ide dari rekannya ke kita ke rekannya. Jadi ada kayak main bola, ada TikToknya gitu loh. Seperti itu. Entah sedikit atau banyaknya, yang penting mereka memberikan kontribusi terhadap tugas yang diberikan.
Mungkin seperti itu, gimana teman-teman, ada tanggapan lain? Mungkin ada juga pertanyaan lain, dipersilakan. Izin Bu Ari menambahkan sedikit. Ya, monggo Bu Endi, dipersilakan. Ya, tadi kan Bu Ari cerita tentang masalah kejujuran ya. Sama, saya juga di kelas gitu Bu Ari. Karena kalau kita bikin kelompok, kadang-kadang ada yang nggak kerja, ada yang kerja. Jadi kita butuh mereka tuh, saya bilang, pokoknya kalau yang nggak kerja itu tulis namanya. Tapi saya ambil satu orang yang bisa saya pegang. Jadi temennya kalau misalkan, jadi keep silent. Biar temennya, kok kamu ngasih tahu sih kalau saya nggak kerja, kalau saya nggak ngerjain tugas ini. Jadi saya ambil satu anak, saya panggil secara pribadi, saya bilang, kamu catat aja siapa yang nggak kerja, nanti Bu akan bilang-bilang. Karena kalau nggak begitu, mereka tuh ya udah yang kerja sama kerja, yang main HP gitu kan Ibu Hari ya. Tapi kan SMK, aduh susah banget itu tuh. Kalau kita nggak pantau, udah tidur aja deh, yang rajin mah rajin, yang tidur mah tidur gitu kan ya. Jadi betul-betul guru gimana caranya biar mereka semua kerja. Dan sejak kuliah di S2, saya sekarang gini Bu, kalau bikin PPT atau kanta, saya bilang nggak boleh copas, pakai kalimat sendiri. Jadi mereka nggak boleh copas, nggak boleh sama di buku, tapi gimana mereka baca dulu, terus mereka langsung mengarang sendiri apa yang mereka baca. Jadi membiasakan mereka untuk membaca dan mengaplikasikan apa yang mereka baca dengan ide sendiri. Jadi kayak gitu sekarang saya sejak S2, ternyata boleh juga kalau diterapin di SMK ya. Jadi mereka terbiasa. Nanti kalau mereka kuliah, mereka terbiasa untuk bikin kalimat sendiri, tidak copas atau tidak pakai GPT atau AI gitu. Terus saya bilang, Ibu bisa ngecek loh ya, kalau kalian tuh pakai GPT atau kalian tuh copas, Ibu bisa ngecek loh. Tapi saya sendiri nggak tahu cara ngeceknya gimana Bu Ari. Nah, saya pernah tahu aja kan. Ibu tahu loh siapa yang copas ya. Jadi nggak boleh copas, gitu. Jadi sekarang saya terapkan itu di sekolah saya, di kelas saya. Karena anak SMP itu kan kalau nggak dari sekarang kita didik itu, nanti mereka kuliahnya terbiasa kayak di SMP, nyontek, copas, pakai GPT gitu kan ya. Jadi mungkin dari saya itu juga tambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Endi. Ya, memang mendidik anak untuk pembelajaran kolaboratif pengalaman kita ya beda-beda ya. Tapi memang nggak gampang. Saya hanya biasa gini, ketika anak salah, ya ini pembelajaran juga dari guru penggerak. Salah itu biasa karena kita manusia biasa, tapi harus ada perbaikan. Jadi kalau mereka belum melakukan pembelajaran kolaboratif, ya gimana kita mematik mereka untuk gimana ya caranya untuk melakukan pembelajaran kolaboratif, mungkin seperti itu. Mungkin dari Pak Jafar sama Pak Sugeng ini. Pak Sugeng, Pak Jafar dulu. Pak Sugeng dulu deh. Pak Sugeng Tadi dulu aja sudah Bu Ari. dari Pak Sugeng. Iya, Pak Sugeng dipersilakan. baik. Terima kasih kepada Bu Ari dan Bu Mumun ya yang telah menyampaikan presentasinya. Pertanyaan dari saya, Bu Mumun dan Bu Ari. Kalau tadi jelaskan bahwa kerja kelompok itu berbeda dengan kerja kolaborasi gitu ya, Bu Ari. Nah, kalau sering kita dapati guru gitu ya, memberikan tugas ke santri gitu, ke murid, itu belajar kelompok, membuat suatu karya gitu ya. Itu berkelompok di rumah salah satu santri gitu, salah satu murid. Nah, itu termasuk dengan apakah masuk ke pembelajaran kolaborasi ini atau tidak? Kemudian yang kedua, kalau itu masuk gitu Bu ya, dalam pembelajaran kolaborasi ini, sering kita dapati bahwa antara bekerja dengan ngobrolnya itu malah banyak ngobrolnya itu ya kalau anak-anak yang nanti endingnya malah orang tuanya yang ngerjakan prakarya itu. Nah, ini mungkin ada tips atau trik mungkin dari Bu Mumun atau Bu Ari ya untuk mengantisipasi supaya mereka tuh tujuan dari penugasan kelompok ini tercapai gitu ya. Mereka juga bareng-bareng memecahkan masalah dalam membuat karya itu dan mengurangi tadi lah ngobrol atau bahkan nanti malah lihat WA bareng-bareng gitu ya, nonton apa YouTube atau apa gitu. Nah, itu
Mungkin apa dari Bu Mumun atau Bu Ari untuk mensiasati supaya ini nggak terjadi sehingga tujuan dari tugas kelompok itu tadi tercapai. Mungkin itu. Terima kasih. Makasih Pak Sugeng. Ini tentang pelaksanaan kerja kelompok atau kolaborasi. Mumun mau menjawab dulu apa bagaimana? Dipersilakan. Bu Ari dulu. Oke. Eh, untuk kegiatan seperti ini ya Pak Sugeng, biasanya saya membuat jurnal. Itu pengalaman saya itu membuat jurnal. Jadi kan kita ada tugas terstruktur, ada tugas tidak terstruktur. Nah, bagaimana untuk pelaksanaan tugas tidak terstruktur? Gimana tugas tidak terstruktur itu pelaksanaan biasanya kan panjang ya, gitu. Kayak misalkan kamu buat video pembelajaran. Yang waktu itu saya minta kelas 12 biasanya gitu. Mereka video pembelajaran. Nah, mereka lakukan secara tim. Nah, sebelum pelaksanaan itu, tahapan yang saya minta adalah mereka bikin kerangka tahapan upaya untuk goals itu ada. Misalkan diskusi dan lain sebagainya. Diskusi, kemudian tahapan dan pembagian kerja. Setelah itu do-nya buat jurnal misalkan gini. Sekarang hari Sabtu tanggal 23 November 2024 mengerjakan kerja kelompok. Jadi ada tabelingnya, ada tabulasinya kerja kelompok di rumah Pak Jafar. Nah, yang hadir siapa aja? Seperti itu. Jadi ngadu siapa itu cek ke picture. Nah, sekarang kan kita ada dibantu nih. Alhamdulillah karena ada COVID itu ada dampak positifnya kita jadi terpaksa membuka IT ya. Nah, di situ nanti dikirim ke Google Form kalau saya masih yang biasa ya. Jadi yang datang siapa aja, terus dilaksanakannya di mana, kegiatannya ngapain aja. Kemudian misalkan Bu Mumun melakukan apa, ini apa, dan Kalau ada waktu kedatangan dari siswa. Anak-anak sih awalnya bilang, ya Allah Bu Ari rempong banget gitu bahasa mereka. Tapi lama-lama mereka terbiasa. Ketika kerja kelompok, jangan lupa ya nak, jurnalnya. Karena Bu Ari inginnya kalian tambah bisa. Kalian siap untuk menjadi mahasiswa dan kalian siap untuk terjun ke masyarakat. Kalau kan hanya kopas-kopas saja, nggak selesai. Kalian boleh ngambil AI, tapi kalian suatu saat akan menjadi inspirasi dari AI itu sendiri. Hal itu yang saya ulang-ulang sampai sekarang. Mungkin Bu Mun mau menambahkan? Sedikit menambahkan Bu Ari, menarik sekali ya yang ditanyakan sama Pak Sugeng nih tentang kolaborasi dengan anak-anak yang kadang-kadang kita Sebentar, interupsi dijadikan sebentar di Bu Mumun. rumah. Ya, Interupsi Oke, boleh sebentar. Pak, boleh. Iya. Boleh. Tadi yang dicontohkan Bu oh Mumun silakan untuk silakan. anak kelas 12 ya, mungkin mereka sudah agak ya remaja gitu Bu ya. Tapi ini kasusnya misalkan untuk anak-anak sekolah dasar tuh Bu ya. Misalkan Oh kelas iya. 2, 3 itu, nah itu kan gimana gitu, mungkin bisa jadi diskusi. Terima kasih. Baik Pak Sugeng, saya menambahkan sedikit pengalaman saya. Kebetulan anak saya itu kan masih SD juga, suka dikasih tugas sama gurunya itu kadang-kadang suruh membuat video tentang gado-gado atau yang lainnya yang notabene mereka tuh bekerja secara kelompok ya, seperti kayak kemarin anak saya tuh ditugaskan untuk membuat gado-gado tapi sama gurunya disuruh buat video cara membuatnya juga. Jadi ya tidak bisa dipungkirin karena masih anak-anak ya peran orang tua pasti ada. Nah, kemungkinan yang tadi Pak Sugeng bilang malah mereka ngobrol aja tidak mengerjakan, kita bisa antisipasi karena setiap siswa itu didampingin orang tuanya. Jadi, ayo nah, misalkan kita ajarkan dulu cara bahan-bahannya apa aja ini namanya ini sambil kita mengajarkan anak tentang bahan-bahan buat gado-gado itu apa. Nah, terus kita juga jadi sama orang tua saling kolaborasi juga mengajarkan anak bagaimana cara dia mempresentasikan, bagaimana cara dia ngomongnya, bagaimana cara dia memasak gado-gadonya. Jadi di situ ada juga peran kolaborasi dari orang tuanya juga di samping dari para siswanya sendiri. Walaupun tidak bisa, ya namanya masih SD tidak bisa dipungkirin peran orang tua ada karena kan mereka juga masih belum bisa untuk membuat video sendiri. Ya antisipasi untuk ngobrolnya saya rasa dengan didampingi orang tua mereka tidak banyak untuk ngobrol gitu. Jadi mereka lebih fokus untuk mengerjakan
pekerjaannya dulu. Nah, itu mungkin ada pendampingan dari orang tua, Pak, kalau misalkan untuk tugas anak SD ya. Silakan, Iya, Bu. kalau anak usia dini mah memang butuh pendampingan. Jadi yang sebenarnya orang tua dengan guru dalam proses mendidik anak inilah kolaborasi. Karena dalam kolaborasi itu tidak ada pemimpin, tapi kalau dalam tugas kelompok ada pemimpinnya. Jadi sebenarnya kolaborasi antara guru dan orang tua itu untuk pendampingan anak sampai dengan ya sampai SMA pun kita butuh kolaborasi dengan orang tua gitu loh. Jadi cuman beda beda perlakuan. Ya, bedanya mungkin sebagai gurunya nanti ketika di sekolah video udah jadi, misalkan anak saya namanya Rizky. Nanti ditanya sama gurunya, coba Rizky kamu peragakan kembali apa yang udah kamu pelajari kemarin sama teman-teman kamu di rumahnya Mumun misalkan seperti itu. Nah, otomatis anak saya waktu itu pernah begitu di sekolahnya dan ayo, ayo cepetan, cepetan. Besok kita nanti disuruh praktekin loh sama gurunya. Ayo, aku belum bisa nih yang ininya. Seperti itu. Jadi ada rasa strength gitunya dan kita orang tuanya memang harus mendampingi karena mereka akan stres juga. Kalau tugas sekarang berat-berat, kata mereka. Iya, setuju, Bu. Oke. Apalagi SD ya. Anak saya yang satu juga ada tugas untuk menari. Nah, namanya anak segitu ya. Kumpul, kumpul, kumpul. Udah ngumpul, yang satunya kabur. Belum jadi lagi, yang satu main lari lagi. Emang harus didampingi orang tua dan orang tua ikut andil untuk mengatur. Karena kalau dia berkolaborasi sendiri, ya itu lebih banyakan mainnya. Jadi ayo kita harus memotivasi mereka, kita kerjakan dulu tugasnya, baru setelah itu boleh main. Besok harus tampil, harus diingatkan terus sebagai orang tua. Gimana Pak Sugeng? Baik, baik, terima kasih jawabannya Bu Mun dan Bu Ari. Ya, itu mudah-mudahan orang tuanya juga respon Bu ya. Tapi kalau orang tuanya waktu belajar kelompok anaknya malah juga main HP sendiri juga repot nanti. Tapi terima kasih Betul. jawabannya. Terima kasih. Ya. Sama Pak Jafar. Pak Jafar gimana? Terakhir nih kayaknya Pak Jafar nih ya. Ya, terima kasih Bu Ari, Bu Mumun, dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sebelumnya diberikan kesempatan untuk bertanya. Sebentar sayang, sebentar. Mohon maaf. Jadi gini, tadi Bu Ari, Bu Mumun menyampaikan bahwa kerja kelompok itu kan berbeda ya tadi dengan pembelajaran kolaborasi. Tapi kan dalam kerja kelompok itu tetap ada kolaborasi ya Bu Mumun ya Bu Ari ya, setuju ya? Nah, bagaimana memulai di awalnya, Bu Ari, Bu Mumun, kan ketika misalkan pembagian kelompok yang sering Bu Ari atau Bu Mumun sering lakukan ketika pembagian kelompok di awal, atas dasarnya apa biasanya gitu ya? Kadang kan ada anak kan yang pengen ketika mengerjakan sesuatu kan berdasarkan circle-nya, kalau anak-anak sekarang tuh kelompok yang biasa dia, senengin gitu ya, bestinya lah bahasanya kayak gitu. Kadang kalau nggak sama bestinya kayak kehilangan gairah mengerjakan tugas, kadang-kadang ditemuin kan seperti itu ya, Bu, ya. Nah, saya sedikit sharing Bu Ari, Bu Mumun, kadang saya pakai aplikasi untuk membagi kelompoknya. Kadang saya merasa ini adil nggak ya gitu ketika misalkan, pakai aplikasi gitu kan. Jadi aplikasi yang buat random kelompok itu loh Bu, saya pakainya Rako Tools gitu dalam, pembagian kelompoknya. Mereka sih mungkin terima-terima aja ya, tapi, wallahu alam dalam hatinya mungkin dia juga pengennya sama bestinya gitu ya. Nah itu dalam proses awalnya mungkin, untuk membangun rasa keadilannya seperti apa gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, nah tadi mengantisipasi, itu kan setiap kelompok ada aja ya Bu ya, yang nanti biasanya dalam satu kelompok itu yang tadi diceritakan Pak Sugeng gitu, hilang-hilangannya Pak Sugeng ya misalkan, dan itu kan kadang menghambat, kelompoknya yang lain. Nah Ya. kadang saya sendiri suka mungkin, nggak tahu ini benar apa salah tindakan yang saya ambil, ya udah kamu jangan terhambat karena satu teman kamu yang tidak berkontribusi, kamu lanjut aja gitu, misalnya seperti itu. Terus, "Teman saya yang satu gimana Pak?" Gitu. Oke.
nanti kelompok yang satu, misalkan yang tertinggal ini, nanti Bapak carikan tugas alternatif yang lain gitu, kadang-kadang suka suka seperti itu. Nah, eee, berkaitan dengan kolaborasinya kan akhirnya yang satu tercecer nih gitu ya. Saya juga jadi, merasa, "Oh ini kayaknya malah nggak berhasil nih tujuan dari supaya, nilai-nilai kerjasamanya nih antar kelompok, penguatan karakternya," gitu. Nah, mungkin Bu Mumun, Bu Ari, start awalnya seperti apa? Terus kemudian tadi kan harus ada pembagian tugas yang secara secara tepat gitu ya. Mungkin Bu Mumun dan Bu Ari punya pertimbangan lain, bagaimana sih pengelolaannya seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jafar. Bagaimana Ibu Muan dari bagaimana pembentukan apa tim kolaborasi pelaksanaan kolaborasi di kelas gitu, biar lebih terasa adil, seperti ada the right Ya. man in the right place ya, berdasarkan kemampuan gitu nih. Oke, Bu Muan dipersilakan Bu Muan. Baik, saya coba menjawab pertanyaan Pak Jafar ya tentang awal pembentukan kelompok. Tidak bisa dipungkiri kita sering banget bentuk kelompok ya, apalagi sejak adanya P5 ini. Nah, terkadang saya sebagai wali kelas juga suka, biasalah dari circle ini mengadu maunya sama yang ini, circle yang satunya maunya sama yang ini. Akhirnya saya kasih jalan tengahnya. Misalkan ada satu kelompok 6 orang. Kamu boleh pilih circle kamu satu yang nyaman. Tapi kamu juga harus menerima circle yang lain, misalkan di antara anak-anak yang suka bikin masalah di kelas itu. Jadi kamu boleh milih circle kamu yang nyaman kamu 1 orang, tapi kamu juga harus mengambil sebagian dari circle mereka. Ketika saya terapkan seperti itu, mereka mau. Misalkan yang penting saya sama ini Bu, boleh, tapi kamu harus mengambil dari mereka juga. Siap Bu. Terus terkadang ada anggota yang misalkan di kelas itu kan ada yang kemampuannya lebih, ada yang mereka juga ada yang inklusi. Tapi alhamdulillah di kelas saya mau, misalkan anak-anak yang punya kemampuan lebih, kamu Bu, tapi saya mau ngambil yang anak inklusi itu, tapi asal saya sekelompok sama bestie saya. Ya oke, kamu berdua sama bestie sekelompok, tapi kamu juga harus merangkul mereka yang kurang berdua. Iya Bu, siap gitu. Jadi saya silang-silangin yang mereka sekelompok yang error itu saya bagi-bagi, saya distribusikan ke yang mereka yang lumayan, dan mereka pun mau. Dan ternyata di antara mereka yang seperti itu, mereka punya kelebihan juga, walaupun mereka akademik misal kurang, tapi mereka misalkan dalam kerja kelompok dia rajin, entah ternyata dia punya kelebihan lain, pinter menggambarnya atau pinter bikin variasi-variasinya. Nah, terus untuk menghadapi, biasanya ada siswa-siswa tertentu kalau kerja kelompok itu senengnya jalan-jalan mulu di setiap kelompok, gangguin lah semua kelompok, bukannya kerja di kelompoknya sendiri. Padahal kan udah dibagi-bagi. Walaupun iya Bu, duduk di kelompoknya kabur lagi kan. Eh, dan kelompoknya biasanya mereka suka memberi tugas yang suka kabur-kabur. Udah, karena kamu tidak bekerja dalam membuat materi ini yang apa yang ditugaskan guru, tugas kamu adalah mempresentasikan gitu. Jadi mereka bagi tugasnya, karena kamu tidak kerja berarti itu jatahnya yang kabur-kaburan, kamu ntar kalau presentasi kamu yang presentasi. Itu jadi seperti itu Pak Jafar. Mungkin Bu Ari mau nambahin. Ya, kita masing-masing guru memiliki trik tapi dengan tujuannya yang sama. Eh, ya kalau saya kadangkala dalam pembagian kelompok, pertama menyesuaikan circle. Jadi saya ingin tahu kelas yang saya ajar ini bagaimana ya pemetaannya. Itu dulu. Setelah itu bagaimana hasilnya? Dievaluasi. Kemudian saya buat bagaimana saya bikin acak. Kalau dibikin acak bagaimana nih hasilnya? Jadi seperti itu. Dari dua kegiatan itu kita mengevaluasi karakter bahwa eh, ini loh, eh, kan gini tuh tugas kita itu menyiapkan mereka siap ke masyarakat. Di masyarakat kita tidak bisa memilih di mana yang kita mau, tempat tinggal di mana, kerja kita di mana. Jadi memang pertama-tama saya pasti menyelesaikan circle dulu. Karena saya ingin tahu mereka bagaimana di circle itu, kekuatan apa, dan akhirnya menjelaskan bahwa sebuah penilaian terbesar adalah bisa memahami dan menghargai orang. Nah, di situ baru saya menggunakan sistem
acak. Saya mah sistemnya kadang-kadang ya menggunakan spin, anak sendiri yang melakukan dan tidak ketika ada proses bullying ya, perundungan itu ketika menganggap yang ini bisa dan ini tidak bisa, mengkotak-kotakan. Biasanya karena yang saya ajar anak SMA, mengingatkan kembali bahwa apa yang anak-anak itu terjadi di diri anak-anak atau manusia saat ini sekarang itu semata-mata dari Allah. Jadi kita jangan sibuk untuk menilai, karena tugas kita di dunia ini bukan menilai, tapi bagaimana kita menghargai semua ciptaan Allah. Jadi kita menggunakan kata-kata positif aja. Mereka bicara kita dengarkan, lalu kita balikan lagi. Apakah kamu yakin kamu lebih baik? Seperti itu. Kemudian, ya di sini kita beri suatu apresiasi positif bagi yang bisa memberikan, Bu, tapi saya yang ngajarin terus, mereka hanya melakukan. Alhamdulillah, berarti kamu sudah belajar menjadi pemimpin. Yang lain-lainnya belajar untuk mengikuti instruksi. Jadi, setiap ada hal-hal itu, saya gali ke hal yang positif, sehingga diupayakan mereka akhirnya merasa, aku mau mencoba. Aku mau coba, gitu. Mungkin seperti itu. Jadi, circle saya jalan, yang acak juga saya jalani. Dan semuanya dievaluasi. Dan hasilnya ada positif dan negatifnya, tinggal kita ini ambil yang baiknya aja karena kebutuhan masing-masing kelas kan berbeda-beda ya. Nah, kita mau ambilnya yang mana. Jadi nggak mutlak satu aturan sih. Itu dari saya. Mungkin teman-teman yang lain atau kayaknya waktunya udah mau habis, kita serahkan penguatannya kepada Ibu Eka ini karena ya saya sama Bu Bun masih sudah sama-sama belajar nih di sini nih. Gimana teman-teman? Ya, kepada Ibu Dr. Eka, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya mendengar diskusi yang cukup meriah ya. Ini cukup ramai. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang belum sempat berkontribusi, memberikan komentar atau bertanya, aktif lagi nih yang lain nih. Karena kalau saya lihat, saya perhatikan ini itu aja gitu kan. Jadi kalau saya tuliskan nama setiap kali pertemuan tuh saya selalu tulis loh namanya siapa yang aktif ya. Ya namanya itu lagi gitu lah. Jadi mungkin ini juga yang jadi pertimbangan kita ketika kita memberikan tugas kolaborasi ya. Tadi ada perbedaan antara kerja kelompok dan collaborative learning gitu kan. Nah, yang jelas kita sebagai guru tadi saya senang sekali bagaimana Bu Hari sharing ya caranya, kemudian juga Bu Mumun ya banyak trik ya, banyak cara untuk membuat seluruhnya aktif gitu ya, seluruhnya aktif sehingga benar-benar menjadi satu tugas itu merupakan tugas yang di mana semua anggota kelompok itu merasa memiliki andil gitu. Itu yang harus kita bangun, Bapak Ibu. Itu yang harus kita bangun. Jadi nggak cuma sekedar ya udah aku ngerjain tugasku, udah aku dikasih tugas kan masing-masing. Tadi kan udah betul ya. Jadi masing-masing dikasih tugas gitu kan, terus kemudian dikumpulkan, kemudian dikolaborasikan gitu ya. Tapi ada juga kan anak-anak yang cuma sekedar mengerjakan apa yang menjadi bagiannya gitu ya. Udah pokoknya saya penting udah selesai, saya sudah storein, udah selesai gitu kan. Nah, ini yang harus kita perhatikan bahwa collaborative learning itu bukan cuma sekedar itu, tetapi membuat suatu karya bersama sehingga seluruh anggota yang ada di dalam pembelajaran itu sama-sama punya andil, gitu ya. Nah, ini apa yang akan kita lakukan nanti ini di akhir pembelajaran nanti ini adalah collaborative learning, Bapak Ibu ya. Kemarin UTS ya, saya sudah minta Bapak Ibu sebenarnya nanti kita di akhir kita akan berkolaborasi ya, berkolaborasi membuat satu buku bersama gitu ya. Jadi saya minta Bapak Ibu, kenapa saya minta benar-benar membuatnya ya sampai kemudian nanti saya ukur Turnitinnya ya supaya memang ini adalah kolaborasi kita bersama gitu. Jadi semua
punya andil ya, dan ini adalah karya kita bersama gitu. Apa namanya, berbagai tadi saya sudah sampaikan berbagai trik ya. Nah, yang sangat menantang buat guru dalam hal ini adalah memang kepekaan kita dalam melihat ya orang per orang atau anak per anak gitu ya, bagaimana anak kita ini kira kecerdasannya, minatnya gitu ya. Tadi seperti Bu Ari sampaikan gitu ya, kan ada yang kemudian di